Oke, saudaraku, hari ini saya akan mengajarkan tentang arti kata nekro di dalam Kolose 3 ayat 5. Tolong tampilkan Kolose 3 ayat 5. Kata nekro itu dalam bahasa Yunani, saudaraku. Kolose 3 ayat yang kelima. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku, nekro itu dari kata mati, artinya mati. Kata matikanlah itu artinya nekro. Nekro itu dalam bahasa Yunani menggunakan kalimat kata kerja. Kalau kata kerja berarti ada sesuatu yang terus berlangsung, harus kau lakukan, kau harus kerjakan itu dalam hidupmu. Terus kau matikan, tiada henti until end of your life. Dan kalau saya cari di dalam Bible Sword, arti kata nekro ini bisa dikatakan begini: membuat mati, to make dead. Disembelih, dikoyak, dibuat tidak berdaya. Loh, sampai di kalimat Inggrisnya dikatakan impotent old man. Seperti seorang lelaki yang sudah impoten, tidak berdaya, loyo, sampai mati total dan menghancurkan segala kekuatan. Saudaraku, ini ketika saya renungkan, karena itu tiap hari sembelihlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Percabulan itu bukan hanya lawan jenis, saudaraku. Kita itu melakukan percabulan di dalam hari hidup kita itu seringkali dengan dunia ini dengan berbagai hal. Bahkan ketika engkau berkata, aku mencintai apapun more than my Lord, kau sudah melakukan percabulan rohani, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat, keserakahan, dan semuanya, saudaraku. Maka kita butuh yang dikatakan ini, disalibkan bagi dunia. Kau dan saya harus menyalibkan diri bagi dunia. Artinya apa? Aku harus mematikan segala keinginanku, segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan Roh Kudus dalam hidupku. Dunia punya berbagai kesenangan, saudaraku. Dia punya berbagai keinginan, dia punya berbagai kepuasan. Semua, bahkan saudaraku, saya mau katakan, hati-hati semua para pelayan Tuhan, aktivis gereja termasuk saya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, semua ini ada di dalam gereja. Bahkan itu ada di dalam orang-orang yang melayani Tuhan. Berapa banyak gereja rusak karena percabulan. Kelihatannya melayani Tuhan, tetapi hatinya melayani hawa nafsunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal itu tidak boleh mewarnai kehidupan orang percaya sama sekali. Sama sekali. Mengapa orang percaya harus mematikan semua yang duniawi itu? Coba Anda pikirkan, kenapa sih Paulus selalu mengingatkan kepada kita? Matikanlah, matikanlah, matikanlah. Nanti ibadah 2 saya akan ajarkan nekro, kata mati di dalam Filipi 2. Ini kita belajar nekro dalam Kolose 3 ayat 5. Matikanlah, matikanlah. Itu Paulus, itu kalau saya kejar kata nekro, itu Paulus mengajarkan di dalam beberapa perikop itu. Kata matikanlah, matikanlah, matikanlah. Dia tahu, dia berkata, dalam tubuhku ada 2 hasrat. Aku jago melakukan hukum Taurat, sempurna total aku melakukan hukum Taurat. Tapi aku tahu di dalam diriku ada gairah lain yang bisa membuatku hamartia di hadapan Bapa, melenceng dari hadapan Bapa. Makanya saya tanya, kenapa kita orang percaya harus mematikan semua yang duniawi itu, saudaraku? Karena segala keinginan duniawi itu adalah perangkat
seseorang untuk bisa menyambung kehidupannya dengan dunia ini. Kalau keinginan-keinginan dunia itu diangkat, disambungkan, maka orang itu seringkali, saudaraku, ketika dia tidak mengingat bahwa firman Tuhan berkata, matikanlah. Orang terlena, orang terbang tinggi dengan kesenangan-kesenangan dunia. Maka akhirnya orang tidak pernah berfellowship tepat di hadapan Tuhannya. Kata matikanlah di dalam Kolose 3:5 ini sangat tegas, saudaraku. Dengan tegas dia berkata begini, menunjukkan bahwa orang percaya harus dengan kesungguhan, tidak boleh lagi memberi kesempatan kepada semua hal yang duniawi untuk dapat kembali muncul dalam kehidupan yang mempengaruhi, yang akan memotori seluruh tindakan hidupnya. Makanya orang yang berani berkata, aku sudah mati untuk dunia, itu orang yang sudah lahir baru, seperti yang saya ajarkan beberapa minggu yang lalu. Orang kalau belum mematikan manusia lamanya, belum berani pamit dari kehidupan di dunia ini, dia tidak akan pernah bisa lahir baru. Karena lahir baru itu baptizo, artinya ditenggelamkan, dimatikan. Sama, saudara. Dan itu tidak mudah. Ketika seseorang pria Kristen diajak koleganya, teman-temannya ke tempat yang tidak pantas untuk dikunjungi, seharusnya orang Kristen itu punya prinsip bahwa tempat itu telah aku salibkan di dalam diriku. Aku tidak akan menyentuh tempat itu lagi. Ketika chat, WA, stiker-stiker yang tidak benar, ketika ngobrol, omongan-omongan kotor, kau mulai berkata, aku sudah menyalibkan itu semua dan aku tidak mau menyentuh itu lagi. Dan orang-orang yang dulunya masih suka ke tempat-tempat yang tidak pantas itu, sekarang dia mulai berprinsip bahwa tempat itu aku salibkan mulai hari ini dan aku tidak akan pernah menyentuh itu lagi. Dan aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Dan aku tidak akan pernah menyentuh, menginjakkan kakiku ke tempat itu yang boleh saya katakan tempat yang sama dulu. Saya tidak mau. Tetapi apakah hanya dengan begitu orang sudah mematikan manusia lamanya? Belum. Dia belum betul-betul nekro untuk Tuhan. Belum. Kalau dulu aku judi, hari ini tidak judi. Kalau dulu aku merokok, sekarang nggak ngerokok. Kalau dulu aku main perempuan, sekarang nggak main perempuan. Kalau dulu aku suka dugem ke diskotik, aku sekarang tidak. Itu belum nekro total, belum. Itu masih berapa persen kecil, saudaraku. Tetapi orang percaya yang menyalibkan dirinya bagi dunia, bukan hanya melakukan itu semua, tetapi di dalam seluruh perbuatannya, di dalam seluruh tindakannya, dia matikan semua yang tidak tepat di hadapan Allah. Dia mau melakukan semua yang keinginannya Tuhan saja di dalam setiap tindak tanduk perbuatannya. Karena kita yang tahu, saudaraku, orang pelayan Tuhan pun tidak bisa nekro, tidak bisa mematikan. Seperti saya tuh kadang nggak bisa mematikan. Apalagi kalau pelayananmu jadi, contoh nih, ya WL-nya bagus kan? Wah, bagus, Sasa hebat, misalnya. Pak Sinung keren. Itu dites tuh. Wah, nafsunya puas gak? Yes, aku dapat pujian. Pastor bagus tuh khotbahnya. Wah, dapat pujian. Wah, mulai. Itu loh. Kalau mulai ada itu, kalian mulai merasakan ada kesombongan-kesombongan mulai kuat, matikanlah, perintah Tuhan katakan itu. Matikanlah segera, matikan. Kalau enggak, itu akan merusak hidupmu, merusak pelayananmu, merusak seluruh cara pandangmu kepada Tuhan. Akhirnya apa? Banyak orang terjebak dengan kesombongan-kesombongan. Maka boleh saya katakan, orang yang benar-benar nekro, orang yang benar-benar mematikan semuanya, dia akan mematikan di dalam seluruh perbuatan tindakannya selalu sesuai dengan keinginan Tuhan. Tidak boleh tidak. 1 mili dia goyang ke kiri atau goyang ke kanan, dia meleset.
Satu serabut tipis dia lewat di hadapannya, dan dia menangkap itu. Dia sudah tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi menakutkan, saudaraku. Landasan bahwa kita harus mematikan segala keinginan duniawi itu adalah begini. Kalau engkau tidak mati bersama dengan Kristus, maka engkau tidak akan pernah dibangkitkan bersama dengan Dia. Amin, saudaraku. Kalau engkau tidak berjuang untuk mati bersama dengan Kristus, artinya apa? Aku mau mati bersama dengan Dia di dalam manusia lamaku. Yesus itu mematikan ini semua dalam hari-hari hidupnya. Nanti akan saya jelaskan di ibadah kedua. Yesus mematikan ini semua. Engkau dan saya, saudaraku, harus menjadi satu kebangkitan bersama dengan Tuhan suatu hari nanti. Jadi orang yang benar-benar menggarap hidupnya, saudaraku, bersama dengan Tuhan, itu mati 2 kali. Orang yang tidak sungguh-sungguh menggarap hidupnya di hadapan Tuhan juga mati 2 kali. Yang pertama, orang yang sungguh menggarap hidupnya di hadapan Tuhan, dia akan mati secara fisik. Kita pasti mati, betul nggak? Tetapi sebelum kita mati secara fisik, orang yang benar-benar mau menyukakan perasaan Bapa dan ingin dibangkitkan bersama dengan Tuhan suatu hari nanti, sebelum dia mati secara fisik, dia harus mematikan manusia lamanya. Dia mati manusia lamanya, dia mati secara fisiknya, dia akan bangkit di dalam kebangkitan bersama dengan Kristus. Tetapi orang yang tidak mengenal Kristus, yang tidak mau berjuang hidup benar, yang tidak mau mengiring Yesus dengan benar, dia akan mati secara fisik. Dan dia akan mati di dalam kekekalan. Dan dia akan mati selamanya, tidak akan pernah dibangkitkan. Tetapi pribadi yang mau memilih ketika dia hidup hari ini mematikan manusia lamanya, dari 100%, belum tentu ada 5%, 1% belum tentu ada. Tetapi saya berharap jemaat Rehoboth Semarang yang hadir pagi hari ini mendengar ini semua. Berjuanglah, nekro semua yang memang tidak berkenan. Amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Menjadi satu dalam kematian Tuhan artinya begini. Bapa, aku sedia, aku taat kepada Bapa. Ketaatanku tak bersyarat. Ketaatanku, aku berjuang ya Bapa, dari hari ke hari akan semakin berkualitas, semakin sempurna. Mungkin hari ini aku masih jatuh bangun Bapa, tetapi aku mau menjadi satu di dalam kematian bersama dengan Engkau, Anak, bersama dengan Putra Tunggalmu, Yesus. Berani nggak Anda berkata begitu? Berani nggak, saudaraku? Itu nggak gampang loh. Selidiki aku Bapa. Ayatnya jangan dihilangin. Jiwaku, batinku, perasaanku, pikiranku, semuanya. Adakah aku tetap berjuang? Berjuang apa? Nekro, mematikan semua hal dalam hidup kita yang tidak dinikmati Tuhan. Dan kita berkata, tolong aku Roh Kudus. Aku bodoh. Aku tidak bisa. Aku seringkali gagal, berkali-kali. Benar nggak, saudara? Saya kadang frustasi, saudaraku. Kadang saya sudah berjuang dalam satu hari, saya katakan, Bapak, aku pagi ini menghadap kepadamu, aku mau hidup benar. Ada saja yang kadang, aduh, aku lewat Bapak. Saya tahu saya bisa mengkhotbahkan ini, kadang perjuangannya berat, saudaraku. Sampai saya berkata, Bapak, aku mau jadi satu dalam kematian bersama dengan Putra Tunggalmu, Yesus. Ketaatan inilah yang meluluskan Yesus, saudaraku, sampai dia menjadi aitios, menjadi pokok keselamatan, menjadi penuntun kita. Tapi kuncinya sekarang, kita tidak bisa mengikuti dia dengan perfect, kalau kita tidak berani mematikan
semuanya dan kita mengiring dia total, saudaraku. Udah, gak usah ribet, ikut aja Yesus. Udah, stage 1 gak usah ikut Yesus, ikut Paulus. Cara bagaimana dia hidup. Itu aja gak gampang, saudaraku. Ketaatan ini yang harus kita tiru dan harus kita praktekkan, sehingga kita menjadi provokator atau seorang yang memproklamirkan bahwa hidup kekristenan itu bukan hanya ke gereja, bukan hanya melayani, bukan hanya jadi pendeta, bukan hanya jadi apapun dan kau merasa kau hebat sudah. Tetapi kekristenan adalah hidup mengiring Yesus, mengurung dirimu masuk di dalam penurutan akan kehendak Bapa. Tertatih, nggak apa-apa, bangkit lagi, menangis sejadi-jadinya, it's okay. Tuhan menampung setiap air matamu. Tetapi pastikan end of your life engkau menerima kebangkitan bersama dengan Dia. Hari ini kita belum menang, saudaraku. Yesus sudah menang, kita belum menang. Maka banyak orang pengajaran di dalam kekristenan hari-hari ini yang mengajarkan bahwa mempercayai Yesus saja cukup, imanmu itu akan menyelamatkan dirimu. Nanti ibadah 2 saya akan ajarkan. Tidak, saudaraku. Kalau kau ikut Kristus tanpa kualifikasi seperti Dia, engkau tidak akan diizinkan menginjakkan kaki ke langit baru, bumi baru. Prestasimu apapun, Matius 7, 21-23. Bahkan itu untuk hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berteriak, bukankah aku sudah buat mujizat dengan namamu? Bukankah aku sudah melakukan ini dan itu? Tetapi firman Tuhan berkata, Allah berkata, enyah kau sang pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu untuk siapa? Saya nih, pendeta-pendeta. Jadi mengerikan, saudaraku, kalau kau tidak punya kualifikasi ketaatan seperti anaknya yang tunggal. Kau tidak berani memiliki kesediaan untuk berpetualang hebat seperti Yesus. Ketika Dia mematikan segala keinginan dirinya, Dia mematikan semua hasrat hidupnya. Dia hanya melakukan kehendak Bapanya. Dia hanya fokus menyelesaikan pekerjaan Bapanya. Engkau tidak akan pernah bisa. Makanya saya heran kadang orang yang dikatakan, aku mencintai Tuhan, aku sungguh-sungguh mau berubah. Kalau kau sungguh-sungguh mau berubah, kau tidak akan malas ke gereja, saudaraku. Itu hal paling ringan sebetulnya. Itu paling simple. Loh pastor, Minggu ke gereja, nanti Kamis ada gereja lagi, pendalaman Alkitab, Jumat ada home, Minggu ada lagi, waktuku habis nih gereja terus. 24 jam, saudaraku. Di gereja itu cuma berapa jam? Kau dapat sesuatu yang akan membawa dirimu terbang tinggi seharusnya. 2 jam di gereja aja Anda masih ngantuk kadang. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Bener gak? Hari Kamis ya. Oh ya, ini mumpung nih, sekalian mumpung dipotong dikit. Hari Kamis ada pendalaman Alkitab, ada doa malam. Semua jemaat datang saja jam 6:30. Kemarin saya ajarkan tentang tingkatan anak Allah. Oh, saya nggak datang. Jelas ya kemarin ya. Saya ajarkan tingkatan anak Allah. Nanti akan saya ajarkan terus berkelanjutan. Tapi kalau Anda, saya bisa belajar dari YouTube Yokarmu. Amin. Loh, saya kan tidak memaksa. Saya kan hanya menghimbau kepada kalian. Tetapi taatlah, ikutilah. Saya sedang berjuang membawa kita semua ke langit baru, bumi baru. Saya belum sempurna, tapi saya berjuang untuk sempurna. Saudaraku, kita harus berani berpetualang seperti Yesus berpetualang di dalam kehidupannya 2000 tahun yang lalu. Kematian dari hal-hal duniawi itu bukan proses yang sebentar, tetapi proses panjang yang menyangkut segenap hidup kita, yang menyangkut waktu kita, yang menyangkut kekuatan kita, selera jiwa kita, semuanya. Tetapi Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan terus memproses engkau dan saya, memuridkan engkau dan saya.
bagi kita yang memang haus dan lapar akan kebenaran untuk mengasihi Tuhan. Apa itu cinta Yesus? Cinta Yesus, matikan dirimu, ikut petualangan Yesus. Cinta Yesus, matikan dirimu, ngiring Dia. Bagaimana Dia hidup, kau harus hidup. Gampang, nyanyi gampang, praktek susah. Kita harus punya tekad ya, masing-masing individu mulai tancapkan. Aku mau berubah secara permanen, aku harus berubah dengan kuat. Aku mau sungguh-sungguh mengiring Yesus. Karena waktu yang Tuhan berikan, yang kita terima hari ini itu terbatas. Kau harus tahu bahwa kita masuk di dalam limitasi waktu, saudaraku. Kita tidak immortal di sini. Kita tidak hidup selamanya. Kita akan meninggalkan dunia ini dan waktunya sangat singkat. Jadi kalau kita hari ini masih menerima kesempatan untuk kita bisa hidup, berarti terima itu sebagai anugerah yang tidak ternilai. Artinya aku masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk aku ikut petualangan Yesus. Ikut nekro, mematikan semua yang harus kumatikan hari-hari hidup. Melalui Injil yang benar seperti ini, melalui kebenaran-kebenaran firman yang kau dapat dalam hari-hari hidup, kau harus mengalami pembaruan pikiranmu, pikiran perasaanmu, caramu memandang hidup secara intensif terus, saudaraku. Orang kalau sudah diubahkan, saudaraku, asik loh. Dia mau di dalam lembah terkelam sekalipun, dia tidak akan meragukan Tuhan. Dia tetap bisa, tadi ya, ku mau jadi pejuang sejati, nana. Wah, masih bisa. Padahal besok makan apa enggak tahu. Tapi kita masih bisa, nana. Lagu pertama apa tadi? Refnya gimana tuh? Allah yang hebat. Wah, Allah yang hebat. Wah, tapi itu benar keluar dari hatimu karena kau mengenal Dia. Bahkan kalau sampai disalibkan pun di Golgota suatu hari nanti kita, seperti Yesus mati dengan keadaan dunia yang seakan-akan Bapa tidak menolong, kita tetap berkata, Allah yang hebat. Itu orang yang benar-benar nekro, saudaraku. Jadi kalau kau intensif, saudaraku, maka ketika usia sudah mulai senja itu 50 lah. Orang yang mulai senja ya, kalau tidak intensif, saudaraku, maka ketika usia sudah mulai senja, seseorang yang gagal nekro, dimatikan manusia lamanya, tidak akan pernah mengalami kematian itu. Percaya sama saya. Kalau sampai hari ini Anda mendengar kebenaran ini, Anda mengeraskan hatimu, hidup sekali kok aku mau menikmati, mau kosong lah itu pendeta. Terserah, saudaraku. Maka pribadi anak Allah tidak pernah ditemukan dalam diri orang seperti itu. Perlu diperingatkan juga bahwa semakin tinggi usia seseorang, maka semakin sulit hidup keduniawiannya dimatikan. Semakin kaya itu orang, semakin dia memegang erat hartanya. Wah, no, kau boleh minta apapun selain ini. No, itu saya dulu begitu. Ora. Kasih enggak? Kasih nih. Ini enggak boleh. Semakin kaya, semakin kau terkenal, semakin kau hebat, semakin kau naik terbang tinggi, semakin kau begini. It's me. Itu jeripayahku kok Tuhan. Aku capek dengan ini semua, aku berjuang sendiri. Dan saya mau katakan, saudaraku, orang yang begitu semakin sulit untuk melepaskan atau mematikan manusia lamanya. Ingat, saudaraku, kesempatan untuk mengalami kematian ini, nekro ini terbatas. Jadi kalau kesempatan ini disia-siakan, maka seseorang tidak pernah bisa diubah sesuai dengan rancangan Allah semula.
Kekristenan itu pelayananmu, hari hidupmu, kau menemukan Tuhan, kau mencari Dia, kau berjuang dari kecil, kau dituntun ke sekolah minggu, kau bertobat, kau ini dan itu, kau mendengarkan kebenaran, kau baca firman, kau berdoa. Semuanya pangkalannya satu, engkau harus menjadi pribadi yang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Apapun dan siapapun kau mau jadi pendeta, kau mau jadi pengusaha, kau mau jadi orang biasa pun, yang paling penting keberadaanmu ditemukan menjadi teknonnya Allah. Keberadaanmu ditemukan menjadi pribadi yang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi pendeta sekalipun, kalau tidak kembali ke rancangan Allah semula, percuma dia dilahirkan. Bahkan saya selalu berkata, lebih baik aku tidak pernah dihidupkan, kalau sampai matiku nanti aku tidak kembali ke rancangan Allah semula. Saya berharap kalian semua juga sama, punya konsep itu. Tuhan tidak murahan, salibnya tidak murahan, darahnya tidak murahan. Golgota itu Dia bayar dengan segenap hidupnya. Kau hormati Dia dengan layak. Kau ke gereja saja kau sembarangan. Kau mau apa, saudaraku? Tugasmu dan tugasku hanya mematikan ini. Itu perjuangan yang berat memang. Kau mau dimanapun kau nyetir, kau apa, kau bisa berdoa berhadapan dengan Dia, omnipresent. Tetapi Tuhan memberikan satu tugas, matikan manusia lamamu. Kakosmu harus kau matikan, kalosmu harus kau hidupkan. Masih ingat gak kakos kalos? Saya pernah ajarkan kakos dan kalos, lupa ya? Matikan manusia lamamu, kakos. Kodrat dosa itu kakos, kodrat ilahi itu kalos. Matikan kakosmu, hidupkan kalosmu. Orang kalau sudah berani mematikan, itu ada kadarnya. Suamimu kadang pulang-pulang marah, jangan nyalahin suamimu, cek dirimu. Kau harus matikan di mana. Kadang perempuan juga ngoceh terus kan ya. Hari Kartini kan. Kadang suami tidak suka begitu. Saya harus mengurangi, caraku bicara harus diatur lebih baik. Tapi nggak semua, di sini nggak ada kok ya. Yang di luar sana yang suami juga kadang, istri kok sekarang kok agak malas-malas ngomong sama saya. Lah kamu bentak-bentak terus kok. Ngomong yang baik bisa, istrimu tuh hatinya lembut, perasaan. Bentak-bentak terus. Aduh, matikan. Amin, saudaraku. Siapa yang mau berjuang? Necro. Yes, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saudaraku, yuk kita bangkit berdiri.